إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwan fiddin rahimakumullah, mengingatkan sebelum kita masuk ke materi, antum yang renggang ya, jaga jaraknya, renggang. Mungkin di sini juga di sini, biar cukup maju ke sini. Sini juga coba. Di sini diisi. Yang renggang jaga jarak ya. Yang kosong diisi, tapi tetap dengan jaga jarak. Nanti yang datang berikutnya, yang dekat antum diingatkan ya. Kalau saya ingatkan terus, nanti pelajarannya pelajaran jaga jarak ya. Baik, jadi minta tolong yang datang berikutnya, antum yang dekat diingatkan untuk jaga jarak. Baik. Bismillah. Kita masuk insyaallah pada pembahasan Tauhid Rububiyah. Melanjutkan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah Bi'tiqadi Al-Firqatin Najiyatil Mansyurah, karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Pertanyaan yang ke-50 tentang Tauhid Rububiyah. Soal, ma diddu Tauhid Ar-Rububiyah? Ma diddu Tauhid Ar-Rububiyah? Apa lawan daripada Tauhid Rububiyah? Jawab, huwa i'tiqadu mutasarrifin ma'allah, yaitu i'tiqad, suatu keyakinan, mutasarrif ma'allah, adanya sesuatu yang mengatur, yakni mengatur alam atau berbuat ya dalam pengaturan alam atau sebagiannya. Kita akan baca dulu dan terjemahkan. I'tiqadu mutasarrifin ma'allah, keyakinan adanya pengatur bersama Allah Subhanahu wa taala fi ayyi syai'in min tadbiril kaun, pada suatu apapun, fi ayyi syai' min tadbiril kaun, dari pengaturan al-kaun, alam, min ijadin au i'damin au ihya'in au imatatin, baik ijad, baik dalam bab mengadakan atau menciptakan, au i'dam, atau meniadakan, melenyapkan, au ihya, atau menghidupkan, au imatah, atau mematikan, au jalbi khairin, atau mendatangkan suatu kebaikan,
au daf'i syarrin, atau menolak suatu keburukan, au ghairi dzalika, atau selain itu, min ma'ani ar-rububiyah, dari makna-makna rububiyah. Au i'tiqad munazi'in, atau i'tiqadu munazi', keyakinan adanya sesuatu yang merebut lahu fi syai'in min maqtadayati asma'ihi wa sifatihi. Bisa kita artikan merebut atau ya kurang lebih maknanya begitu. Munazi' lahu fi syai'in min muqtadayat asma'ihi wa sifatihi. Ya. Atau melawan, mungkin juga bisa bermakna demikian. Fi syai', pada sesuatu, lahu yakni bagi Allah Azza wa Jal, melawan Allah atau merebut dari Allah, pada sesuatu min muqtadayati, pada sesuatu yang termasuk konsekuensi daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'ilmil ghaib, seperti dalam bab ilmul ghaib. Seperti dalam bab ilmul ghaib, mengetahui urusan yang gaib. Wal 'azamah, dalam bab kebesaran Allah Azza wa Jal. Wal kibriya, dan juga misal dalam bab al-kibriya, sifat kibriya, kesombongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita terangkat terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan insyaallah dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau penulis rahimahullah ta'ala. Nah, kembali kepada pertanyaan, bahwa pertanyaan ini terkait dengan lawan daripada tauhid rububiyah. Sebelumnya kita telah pelajari apa makna tauhid rububiyah. Maka pertanyaan berikutnya adalah ma dhiddu tauhid ar-rububiyah. Apa lawan daripada tauhid rububiyah yang bertentangan dengan tauhid rububiyah? Ulama rahimahumullah menjelaskan sebagaimana tauhid, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Maka syirik pun bisa terjadi pada tiga hal tersebut. Bisa terjadi syirik dalam hal uluhiyah, ya. Bisa terjadi syirik dalam hal rububiyah, dan bisa terjadi syirik dalam hal asma dan sifat. Nah, jadi masing-masing daripada ketiganya ada tauhid dan ada syirik. Tauhid uluhiyah lawannya syirik uluhiyah. Tauhid rububiyah lawannya syirik rububiyah dalam hal rububiyah. Tauhidul asma wa sifat lawannya ada syirik dalam hal asma dan sifat. Pada penjelasan ini, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah menerangkan sesuatu yang berlawanan dengan tauhid rububiyah adalah i'tiqadu mutasarrifin ma'allah. Suatu keyakinan adanya mutasarrif ma'allah, adanya
sesuatu yang mengatur bersama Allah Azza wa Jal fi syai'in min tadbiril kaun, dalam suatu perkara atau perkara apapun dalam hal pengaturan alam. Ya. Mengatur alam semesta merupakan salah satu makna dari makna-makna rububiyah, termasuk makna yang sangat menonjol dari makna-makna rububiyah. Allah sebagai Rabb, Allah pengatur alam semesta secara keseluruhan, sehingga ketika diyakini adanya sesuatu yang juga mengatur alam semesta ini bersama Allah, maka ini jelas merupakan syirik, menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal rububiyah. Dan sekalipun keyakinan itu tidak dalam hal mengatur alam semesta seutuhnya, karena enggak ada selain Allah Azza wa Jalla. Dan itu orang-orang musyrikin pun pada dasarnya mengimani tauhid rububiyah. Namun sebagian punya keyakinan bahwa di sana ada mutasarrif fil kaun yang mengatur di alam ini di sebagiannya. Nah, ini yang banyak terjadi. Ya. Dan bahkan di zaman sekarang pun tauhid rububiyah ternodai dengan syirik dalam bab rububiyah juga. Di masyarakat kita pun kita dapati ada keyakinan-keyakinan semisal itu, semacam itu. Misalnya diyakini wilayah tertentu, ya, ada yang menunggu dan mengatur. Ya, di laut selatan misalnya ada yang menunggu dan mengatur. Ya, bukan Allah Azza wa Jalla. Mungkin di laut mana lagi diyakini seperti itu. Keyakinan-keyakinan seperti ini, kalau kita tinjau dengan sudut pandang keyakinan Islam, akidah Islam, merupakan keyakinan yang tergolong syirik dalam bab rububiyah. Karena di sana diyakini adanya pengatur selain Allah bersama Allah Azza wa Jalla dalam mengatur wilayah-wilayah tertentu, ya, daerah-daerah tertentu, ya, di darat maupun di laut atau di mana saja. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini harus kita sadari, karena ternyata tidak sedikit juga dari orang-orang yang mengakui dirinya sebagai seorang muslim, tapi ternyata jatuh dalam keyakinan-keyakinan seperti itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini sangat berbahaya. Ini jelas akan bertolak belakang dengan keyakinan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dicontohkan di sini bahwa di antara tadbirul kaun, di antara pengaturan alam itu, yakni ijad wa i'dam, mengadakan atau meniadakan, ihya au imatah, menghidupkan atau mematikan, au jalbi khairin au daf'i syarrin, atau memperoleh suatu kebaikan, mendatangkannya atau menolaknya. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau seperti ihya dan imatah, menghidupkan, mematikan, jarang sekali.
Ada yang berkeyakinan bahwa fulan bisa menghidupkan, fulan bisa mematikan, jarang sekali. Walaupun ada semacam Fir'aun, Namrud, ya kan? Tapi itu sangat jarang. Terutama di masa kita ini. Terutama juga maksud saya di kalangan masyarakat muslimin. Namun untuk bab jalbi khairin au daf'i syarrin, mendatangkan suatu kebaikan atau menolak suatu mara bahaya, keyakinan ini masih banyak di komunitas muslimin sekalipun. Ya. Contoh-contoh yang sering kita sebutkan ya. Adanya penunggu-penunggu di tempat-tempat tersebut. Ya. Tadi kita sebutkan misalnya di laut, mungkin yang hidup di gunung pun punya keyakinan bahwa gunung ini dan itu ada penunggunya. Daerah tertentu yang dianggap angker di gunung itu ada penunggunya yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mara bahaya. Nah, bukankah keyakinan seperti itu banyak di kalangan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim juga. Nah, di sini kita melihat betapa perlunya dan betapa pentingnya orang-orang mendalami bab akidah, belajar bab akidah yang benar, membersihkan dirinya dari keyakinan-keyakinan semacam itu. Kalau seseorang tidak pernah belajar agama secara mendalam, terutama bab tauhid dan juga lawannya bab syirik, maka sangat mungkin akan terjatuh dalam keyakinan-keyakinan itu. Keislamannya hanya mengikuti tradisi yang ada. Bagaimana orang tuanya, bagaimana kakek neneknya, nenek moyangnya dari waktu ke waktu turun-temurun punya keyakinan seperti itu. Kemudian diikuti. Dia sendiri tak pernah mempelajari lebih dalam. Akhirnya keyakinan-keyakinan kesyirikan itu terus menancap di tengah-tengah masyarakat. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini sangat berbahaya dan sering kita ulang-ulang ya kalimat ini karena memang sangat mengerikan. Bisa berakibat kepada kerugian dunia dan akhirat. Mungkin seseorang tidak menyadari akan bahaya hal tersebut. Tahu-tahu ternyata dia telah terperosok dan jatuh. Na'udzubillah dalam kehinaan yang bisa mengakibatkan kehinaan baginya di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian kata penulis rahimahullah, "Au i'tiqad munazi' lahu fi syai'in min muqtadayati asma'ihi wa sifatihi." Termasuk dari hal yang bertentangan dengan tauhid rububiyah, adanya keyakinan ya bahwa di sana ada munazi' lillah lahu. Ada yang merebut atau melawan ya. Melawan Allah Azza wa Jalla atau merebut sebagian hal yang itu menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla. Min muqtadayati asma'ihi wa sifatihi. Dari hal-hal yang itu merupakan konsekuensi daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, misalnya kata beliau, bab mengetahui urusan gaib. Bab mengetahui urusan gaib ini khusus hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu
tentang hal yang gaib. Sifat ini khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada selain Allah Azza wa Jalla yang juga mengetahui urusan gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah. Katakan bahwa tidak ada yang mengetahui urusan gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Alimul ghaibi fala yudhhir ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah lah yang mengetahui urusan gaib dan tidak akan Allah tampakkan kepada siapapun kecuali yang Allah ridhai dari Rasul. Allah berikan sebagian saja kepada mereka. Adapun gaib yang mutlak hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, ketika sifat ilmul gaib hanya khusus dimiliki Allah Azza wa Jalla, maka ketika ada orang yang merasa dirinya juga tahu urusan gaib, ini maknanya merebut. Ini yang dimaksud dengan merebut sebagian dari sifat-sifat Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Atau kita punya keyakinan bahwa fulan juga tahu urusan gaib. Berarti kita beranggapan bahwa fulan menyertai Allah, menandingi Allah dalam hal mengetahui urusan gaib. Ini merupakan kesyirikan juga. Nah, suatu hal penting di sini perlu kita cermati. Bukankah ini termasuk bab asma wa sifat? Ya. Kenapa dikaitkan dengan bab rububiyah? Nah, ini hal penting terutama bagi tulabul ilm untuk diketahui bahwa antara tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat kaitannya sangat erat, ya. Kaitannya sangat erat. Karena sebagai contoh, sifat-sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla terkandung pula dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Misalnya apa? Al-Khaliq. Al-Khaliq salah satu nama daripada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Al-Khalq penciptaan ini bagian daripada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Nah, dari sini nampak jelas bahwa antara tauhid rububiyah dan tauhidul asma wa sifat kaitannya sangat erat. Ya. Begitu pula misalnya disebutkan dalam ayat-ayat yang banyak, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, jadi termasuk daripada nama-nama Allah Azza wa Jalla Al-Qadir. Dan makna itu mengandung makna rububiyah, bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mampu melakukan apa yang Allah kehendaki, melakukan apa saja. Ya. Segala yang Allah Azza wa Jalla kehendaki pasti terjadi. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini juga menunjukkan betapa eratnya kaitan antara rububiyah dan asma wa sifat. Begitu pula Al-Muhyi. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan. Nama ini juga mengandung makna rububiyah. Jadi kaitan antara tauhid rububiyah dan asma wa sifat sangat erat. Sehingga disebutkan oleh sebagian ahli ilmu bahwa sesungguhnya tauhid asma wa sifat itu
bagian daripada rububiyah. Ya, bagian daripada rububiyah. Karena itu sebagian ulama rahimahumullah mengatakan menggabung antara tauhid rububiyah dan asma wa sifat dengan istilah tauhid al-ilmi al-khabari. Ya. Tauhid al-ilmi al-khabari. Ini istilah yang menggabung antara tauhid rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Disebut apa? Tauhid al-ilmi al-khabari. Ya. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan disebutkan dalam kitab-kitab akidah, di antaranya dalam syarah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, yaitu Fathul Majid. Kalau kita belajar Fathul Majid atau Taisir Al-Aziz Al-Hamid, akan kita dapati di situ penjelasan tauhid al-ilmi al-khabari, yang itu mencakup tauhidur rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Ya. Al-ilmi al-khabari bisa kita pahami maknanya, kaitannya dengan ilmu dan khabar. Khabar dari Allah Azza wa Jal, berita dari Allah, kemudian kita yakini. Masuk dalam diri kita sebagai ilmu, kemudian kita yakini. Tauhid yang terkait dengan berita dan keyakinan terhadap berita tersebut disebut tauhid al-ilmi al-khabari. Adapun tauhid al-uluhiyah disebut dengan tauhid al-iradi at-talabi. Tauhid al-iradi at-talabi. Ya, karena kaitannya dengan iradah, kemauan, at-talabi dan tuntutan. Allah Azza wa Jalla menuntut kita untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Dipraktekkan dengan salat hanya karena Allah, menyembelih hanya karena Allah, haji hanya karena Allah, tawaf hanya karena Allah, berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepadanya. Nah, ini disebut at-tauhid al-iradi at-talabi. Atau yang lebih kita kenal dan kita akrab dengannya dengan istilah tauhid al-uluhiyah. Ya. Nah, jadi dengan istilah ini maka menjadi dua istilah dalam tauhid, al-iradi at-talabi dan al-ilmi al-khabari. Dan al-ilmi al-khabari mencakup dua tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Nah, di sini Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, seperti antum lihat, ya, beliau menyebut termasuk daripada yang bertentangan dengan tauhid rububiyah adalah keyakinan adanya sesuatu yang menentang Allah atau merebut sebagian daripada kehususan sifat daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Naam, wal azamah wal kibriya. Naam, sifat kebesaran, sifat kibriya yang khusus bagi Allah Azza wa Jal. Naam. Dan beliau akan sebutkan nanti dalil-dalil terkait dengan masalah ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah
yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ma yaftahillahu linnasi min rahmah. Apapun yang Allah buka bagi manusia dari rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jal, fala mumsika laha, maka tidak ada yang dapat menahannya. Wa ma yumsik, dan apapun yang Allah tahan, fala mursila lahu min ba'di, maka tidak ada yang dapat melepaskannya setelah Allah Azza wa Jalla. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Hal min khaliqin ghairallah, apakah ada pencipta selain Allah? Yani tidak ada pencipta selain Allah Azza wa Jal. Yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberikan kepada kalian rezeki dari langit dan bumi. Al-ayat dari surat Fatir ayat 2 dan 3 dan seterusnya. Nah, ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang rububiyah Allah Azza wa Jal dan menjelaskan batilnya keyakinan yang bertentangan dengan rububiyah Allah. Disebutkan di dalam ayat ini bahwa apapun yang Allah buka dari suatu rahmah yang Allah berikan kepada hambanya, yang Allah kehendaki, tidak ada yang bisa mampu menahannya. Sebaliknya, sesuatu yang ditahan oleh Allah, tidak ada siapapun yang bisa melepaskannya. Nah, ini menunjukkan rububiyah Allah yang mutlak, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dan apapun. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai manusia, ingat nikmat Allah kepada kalian. Nikmat Allah kepada kita semua ini adalah buah daripada rububiyah Allah. Kita diberi kecukupan kita, makan, minum, nafas, dan segala yang menjadi kebutuhan kita. Ingat itu. Ingat itu, siapa yang memberi kalian? Bagi orang yang berpikir, dia akan menyadari, betul, sepanjang hidup saya selalu diberi kecukupan. Siapa yang memberi? Hanya Allah Azza wa Jalla yang memberi. Nah, ini merupakan buah daripada rububiyah Allah Azza wa Jalla, sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, hal min khaliqin ghairallah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apa ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla yang memberi rezeki kepada kalian? Siapa? Berhala-berhala itu? Ya, orang-orang yang telah mati di kuburan-kuburan itu yang kemudian diibadahi? Atau jin dan syayatin? Tidak, semuanya tidak. Tidak ada yang melakukan itu. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu melakukannya. Nah, karena itu kalau ada yang meyakini di sana ada selain Allah Azza wa Jalla yang melakukan hal-hal tersebut, jelas ini adalah keyakinan syirik, menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla pada perkara tersebut. Nah, ini namanya syirik fir rububiyah, dalam hal rububiyah. Berikutnya firman Allah Azza wa Jalla pada surat Yunus ayat 107. Wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih
Wa iyyamsaskallahu bidhurrin, dan bila Allah Azza wa Jalla menimpakan kepadamu suatu mara bahaya, suatu madarat, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya, illahu, kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa yuridka bi khair, dan bila Allah menginginkan kepadamu suatu kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang mampu menolaknya, menolak keutamaan atau karunia Allah tersebut. Nah, ini juga menunjukkan rububiyah Allah yang mutlak. Ya, bila Allah menghendaki sesuatu, baik itu musibah atau kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya atau menghalanginya. Bila Allah menghendaki kebaikan untuk kita, siapapun yang ingin menghalangi tidak akan mampu menghalangi. Tidak akan mampu. Sebaliknya, bila Allah menghendaki suatu keburukan pada suatu kaum, maka tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Pasti terjadi. Nah, kalau begitu siapa yang bisa menandingi Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Pantaskah seseorang menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya? Tidak pantas dan tidak boleh. Dan memang tidak ada hak sama sekali. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi ini merupakan salah satu makna rububiyah yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ayat berikutnya pada surat Az-Zumar ayat 38. Afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Afara'aitum, tidakkah kalian melihat, memperhatikan, ya, beritakan tentang mereka itu. Ma tad'una min dunillah, yang kalian ibadahi, yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya, min dunillah, selain Allah Azza wa Jalla. In aradani Allahu bidhur, apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki kepadaku suatu malapetaka, hal hunna kashifatu dhurrih, apakah sesembahan-sesembahan itu bisa menyingkap malapetaka yang Allah timpakan? Jawabnya tidak bisa. Ya, jawabnya tidak bisa. Karenanya seperti yang Allah ceritakan pula dalam ayat-ayat Al-Quran tentang mereka orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah ketika di daratan, saat mereka terombang-ambing di lautan dan takut dari suatu malapetaka besar, mereka berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah saja. Saat itu mereka lupa dengan sesembahan-sesembahan yang ada di daratan itu, yang selama ini mereka ibadahi. Justru mereka kembali hanya kepada Allah saat kondisi sangat-sangat genting. Nah, di sini terkait dengan ayat ini, sesungguhnya ayat ini sangat menyentuh mereka dan mengingatkan mereka. Hal hunna kashifatu dhurrih, apakah sesembahan-sesembahan itu mampu menyingkap malapetaka yang Allah timpakan?
Jawabnya tidak mampu. Dan mereka mengakui itu terbukti dengan perilaku mereka saat mereka ketakutan di tengah lautan. Ya. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik di atas lautan, di atas perahu mereka fil fulki, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Doanya hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan hanya untuknya. Lupa dengan Lata, Uzza, Manat atau berhala-berhala. Lewat semua. Ya. Nah, mestinya ketika mereka kemudian selamat dan kembali ke daratan, ya, hendaknya seperti ketika mereka di lautan itu. Artinya hanya berdoa kepada Allah saja, hanya ibadah kepada Allah saja, buanglah segala sesembahan selain Allah. Mestinya begitu. Ya. Tapi disayangkan ketika mereka balik ke daratan, berbuat syirik lagi. Lupa dengan saat mereka di tengah lautan itu. Atau lalai, atau apa istilahnya. Ya. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka, doa Allah kabulkan. Ya, sudah diberi nikmat. Ketika selamat, malah melupakan. Idahum yusyrikun, berbuat syirik lagi. Berdoa kepada selain Allah lagi. Nah, inilah kondisi mereka. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan dan kesehatan. Nah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya. Di sini, au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Katakan kepada mereka, dan bila Allah Azza wa Jalla menginginkan kepadaku suatu rahmah, kasih sayang, hal hunna mumsikatu rahmatih. Apakah mereka sesembahan selain Allah itu bisa menahan rahmat Allah sehingga kasih sayang Allah tidak sampai kepada orang itu? Apa bisa juga? Jawabnya juga enggak bisa. Tidak mungkin. Tidak bisa itu. Contoh sederhananya, untuk mereka orang-orang musyrikin, mestinya mereka sadar. Yaitu ketika Nabi SAW diselamatkan dari rencana jahat orang-orang musyrik. Ya. Mereka berencana untuk membunuh Nabi. Saat Nabi di rumahnya, mereka kepung. Ya, kisah yang masyhur, mereka berkumpul di Darun Nadwah, ya. Kemudian mereka sepakat untuk masing-masing kabilah mengirimkan anak mudanya, kemudian bersama-sama membunuh Nabi. Sudah rencana yang matang. Rencana yang sangat matang dan disepakati oleh mereka. Dan mereka lakukan bersama-sama. Tapi Nabi selamat. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Nah, ini di mana Allah Azza wa Jalla menghendaki rahmah bagi hambanya, tidak ada yang bisa menghambat rahmat Allah Azza wa Jalla. Sekalipun orang-orang sepakat untuk menghambat atau untuk menimpakan mara bahaya. Begitu pula kemudian saat hijrah sampai diadakan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati, akan dapat sekian dan sekian. 100 ekor unta. Atau berapa yang mereka sebut. Nah, ternyata orang yang sebanyak itu
juga tidak mampu melakukan kejahatan kepada Nabi. Sekalipun Nabi hanya dengan beberapa orang saja. Abu Bakar. Kemudian siapa? Abdullah bin Uraikid, ya, yang mengantar. Ternyata tidak bisa. Bahkan Suraqah bin Ju'shum yang sudah mendekati Nabi pun tidak bisa mencelakakan Nabi. Nah, inilah. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Atau bila Allah Azza wa Jalla menghendaki kepadaku suatu rahmah, apakah sesembahan-sesembahan itu mampu menahan rahmat Allah? Menghalangi datangnya rahmat Allah kepada seseorang yang Allah kehendaki? Tidak mampu. Kalau begitu betul-betul lemah kesembahan selain Allah, nggak mampu apa-apa. Nah, kenapa mereka diibadahi? Kenapa kalian beribadah kepada sesuatu yang seperti itu sifatnya? Lalu apa yang diharapkan dari sesembahan yang tidak mampu semacam itu? Hampa, harapan yang hampa. Naam. Qul hasbiyallah, katakan hasbiyallah, cukup bagiku Allah Azza wa Jalla. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Nah, ini juga mengandung makna rububiyah di awal-awal ayat tadi, bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa. Ya, jalbul khair, mendatangkan manfaat itu hanya kekuasaan Allah. Daf'us syarr, menghambat dari keburukan itu juga hanya murni kemampuan Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Azza wa Jalla berikutnya pada surat Al-An'am ayat 59, wa qala tabaraka wa ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Wa 'indahu, dan di sisinya, mafatihul ghaib, kunci-kunci al-ghaib. Mafatihul ghaib, kunci-kunci al-ghaib. Ilmu tentang ghaib, la ya'lamuha illahu, tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah, al-ilm, allamul ghuyub. Ya. Karenanya kalau ada seseorang yang meyakini atau merasa juga tahu urusan gaib, dia telah munazi', ingin merebut salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Naam, dan ini adalah perbuatan syirik. Begitu pula orang yang meyakini adanya orang yang seperti itu. Dan ini justru yang banyak terjadi. Kalau yang pertama, orang berkeyakinan tahu yang gaib, ya mungkin terhitung sedikit persentasenya dibanding yang kedua nanti. Sangat beda. Adapun yang kedua, orang yang meyakini orang lain punya kemampuan seperti itu. Ini lebih banyak. Contohnya, orang-orang yang meyakini perdukunan, ya, paranormal atau dukun atau peramal atau apalah istilahnya yang semakna dengan itu, yang diyakini tahu perkara-perkara yang akan datang. Ini nasibnya akan begini, itu nasibnya akan begitu. Ini kalau nikah di bulan ini, maka akan terjadi seperti ini dan seterusnya. Ya. Keyakinan bahwa orang tertentu, ya, para dukun atau paranormal, tahu hal-hal seperti itu banyak terjadi di masyarakat. Nah, hati-hati, ini keyakinan yang sangat
berbahaya. Keyakinan yang sangat berbahaya. Pada dasarnya, keyakinan seperti ini adalah keyakinan syirik. Ya. Keyakinan syirik karena urusan gaib hanya Allah yang mengetahui. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita belajar seperti ini, kita semakin khawatir dan kita semakin prihatin. Kenapa demikian? Karena ternyata begitu banyak di masyarakat yang seperti itu dan mereka enggak merasa. Dianggap itu hal biasa saja. Ya, perdukunan dianggap biasa. Meyakini kemampuan para dukun atau para peramal yang seperti itu atau istilah yang lain. Keyakinan di masyarakat begitu biasa. Ya, media-media mereka juga membuat yang seperti ini hal biasa. Ya. Bahkan dengan teknologi yang sekarang barangkali ada layanan kalau dulu ya, zaman SMS. Layanan SMS mau tanya ramalan. Ya. Lewat SMS. Bayar. Murah, ya kan? Satu SMS paling berapa ratus rupiah. Dilayani untuk ramalan. Ya. Kedepannya kamu akan begini, kedepannya kamu akan begitu. Nah, berapa orang yang mengikutinya? Mungkin berapa ratus, mungkin berapa ribu, mungkin berapa puluh ribu. Na'udzubillah. Padahal ini adalah keyakinan yang sangat batil. Keyakinan yang tadi kita katakan pada dasarnya merupakan kesyirikan. Naam. Na'udzubillah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi memang kalau kita tidak mendalami agama ini, ya, ibarat kita tidak punya lampu yang terang. Orang berjalan di kegelapan akan tersandung batu, akan jatuh di lubang, akan mungkin ya digigit serangga. Karena nggak punya cahaya yang terang, yang dengannya ia bisa memilih jalan dan mencari keselamatan. Tapi kalau dia belajar ilmu agama ini akan menjadi cahaya yang terang benderang, menyorot di hadapannya jalan yang akan dia lalui, sehingga dia bisa memilih jalan yang bagus, jauh dari gangguan, batu yang menghadang, atau hewan yang mengancamnya, atau lubang yang mungkin dia akan terperosok padanya, sehingga dia akan selamat. Ilmu syar'i, itulah pelita yang terang. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi hendaknya muslimin menyadari ini, ya. Menyadari, memahami, bukan pengajian itu isinya hanya cerita-cerita pria dan jenaka, ya, atau hal-hal yang seperti itu. Ta'lim, pengajian, tabligh atau istilahnya apa? Harus dipelajari di situ inti-inti akidah yang benar. Itu yang paling utama. Supaya selamat di dunia dan di akhirat. Itu tujuan yang menjadi tujuan kita semua sebagai umat manusia yang ingin keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, kembali kepada ayat berikutnya. Surat An-Naml ayat yang ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, la ya'lamu. Tidak ada yang mengetahui siapapun yang di langit dan di bumi. Al-ghaib, urusan ghaib, illallah, kecuali hanya Allah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman,
pada surat Al-Baqarah ayat 255, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka la yuhitun, tidak bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah Azza wa Jalla illa bima syaa, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, jadi ilmu manusia sangat sedikit. Ilmu manusia sangat sedikit. Tidak ada yang bisa meliputi ilmu Allah Azza wa Jalla. Karenanya jangan sok merasa tahu yang gaib bersama Allah Azza wa Jalla. Jangan pula kita meyakini ada orang yang tahu gaib, jangan. Yang tahu urusan gaib hanya Allah Azza wa Jalla. Gaib yang mutlak. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani wahidan minhuma askantuhu nari. Wa huwa fi sahih. Artinya bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini merupakan hadis qudsi, ya. Merupakan hadis qudsi. Al-'azamatu izari. Kebesaran adalah izari, sarungku. Wal kibriya ridai. Kesombongan merupakan selindangku. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang ingin merebut dariku salah satu dari keduanya, askantuhu nari, aku akan tempatkan dia di nerakaku. Wa huwa fi sahih, dan hadis itu ada dalam kitab sahih. Nah, disebutkan bahwa ini hadis merupakan riwayat Muslim dan yang lain, dan terdapat di sana penyebutan sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu sifatul azamah dan kibriya. Dan manakala sifat-sifat tertentu adalah khusus bagi Allah, maka tidak ada satupun dari hambanya yang berhak juga ikut menyandangnya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan dalam bab asma' wa sifat, asma' dan sifat Allah Azza wa Jalla akan dijelaskan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Ya. Adanya kesamaan di sebagian sifat tidak berarti sama pada sifat-sifat tersebut, yaitu sifat yang dimiliki Allah Azza wa Jalla dengan sifat yang dimiliki hambanya. Naam. Dan insyaallah lebih rinci nanti tentang hal ini akan disebutkan pada tanya jawab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.